Salam damai sejahtera, di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua bukan karena kekuatan kehebasan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernapas. Dan di pada pagi hari ini kita sudah dibanguni. Jadi itu semua Bapak Saudaraku bukanlah hasil kekuatan kita. Kita tidak bisa menahan napas kita satu detik saja pun. Tapi karena kasih penyertaan pelindungan Tuhan, kita masih bisa bernapas di pada pagi hari ini. Dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengucap syukur dan bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya, dan di pada pagi ini sudah bangun di siap walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Terima kasih Bapa, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu, sehingga Bapa di pada pagi hari ini kami masih bisa menghirup udara yang segar. Terima kasih Bapa, di pada pagi hari ini juga Bapa kami juga akan membaca sebagian firman-Mu. Engkau berkata-kata dalam hati kami, sehingga betul-betul Bapa kami bisa menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur haleluya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera, di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa membuka Alkitab kita untuk kita baca, untuk kita renungkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, semuanya itu karena penyertaan pelindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita membaca firman Tuhan harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Jika kita tidak mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita baca pun Alkitab ini bolak-balik itu tidak ada artinya. Kita hanya tahu isi Alkitab ini, cerita Alkitab ini, tapi kita tidak tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, apa gunanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bukan harus tahu kita membaca Alkitab ini dari Perjanjian Lama sampai Wahyu, bukan itu kuncinya. Tapi kita bukan tak perlu, tapi semuanya itu jika kita melakukannya taat dan setia. Walaupun kita mungkin mengerti membaca Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, kita hafal semua, itu tidak ada artinya jika kita tidak praktekkan, jika kita tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan itu mau kita itu menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan kita itu hanya mengerti firman Tuhan, bukan hanya kita hanya percaya firman Tuhan, tapi kita itu mau menjadi pelaku firman. Itulah Tuhan mau. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak saat ini kita melihat dia mengerti tapi tidak melakukannya. Jadi ini semua saudaraku seakan-akan sudah menjadi seperti ahli Taurat, sudah menjadi, kita melihat seperti bagaimana nabi-nabi dulu, bahkan kita tahu dia menghafal semua isi Alkitab tapi tidak melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada Alkitab. Baca Alkitab, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya Roh Kudus itu mengajari, membimbing, menuntun, melindungi, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, banyak sekarang ini salah menjalankan firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan ini dipakai dengan logika, dipakai dengan pikiran, dipakai dengan akal, sehingga firman Tuhan ini dikotak-katik bagaimana supaya baik menurut manusia. Jadi bukan bagaimana baik menurut Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sadarlah kita bahwa isi Alkitab ini sudah sempurna.
Jadi jangan kita kotak-katik lagi, jangan kita tambah-tambahin lagi, jangan kita layak saat ini kita mengasih bumbu penyedap supaya enak didengar, supaya enak dikonsumsi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika demikian berarti kitalah yang mengajari Tuhan, bukan Tuhan mengajari kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah terima firman Tuhan dengan seutuhnya, di mana Yesus sudah datang ke dunia ini untuk mengenapkan firman Tuhan. Jadi dia sudah susah payah menderita, bahkan sampai darah tetes terakhir dia berjuang untuk menyampaikan firman-Nya supaya kita lakukan taat dan setia. Namun begitu Bapak Saudaraku, kita melihat tidak melakukannya dengan taat dan setia, tapi apa yang kita lakukan saat ini itulah ajaran-ajaran manusia, bukanlah kembali kita kepada ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita, di mana di sini kita melihat Kolose 2 ayat 16. Judulnya carilah perkara yang di atas. Jadi bukannya kita mencari perkara hal-hal dunia ini. Jadi memang Bapak Saudaraku, perkara hal-hal dunia ini memang betul-betul nikmat, tapi semuanya itu Bapak Saudaraku membawa kita ke binasaan. Karena setan itu sangat licik, dia mencari kita, dia menggoda kita, dia mengajari kita supaya kita tidak kembali kepada Alkitab, supaya kita tidak mengikutkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus, tapi kita mengikutkan ajaran-ajaran manusia. Jadi jelas di sini Bapak Saudaraku, carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Sebab semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi Bapak Saudaraku, wujudnya adalah Kristus. Jadi semuanya itu bayang-bayangan, di mana kita membuat tata acara sebegitu luar biasanya. Kita buat bagaimana supaya manusia ini ada ketertiban. Jadi seakan-akan kita itu sudah kudus, seakan-akan kita itu sudah tulus melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak mau kembali kepada Alkitab. Kita tidak mau kepada melakukan ajaran-ajaran Tuhan Yesus, tapi yang kita lakukan adalah cara ajaran-ajaran manusia, supaya kita itu seakan-akan kita itu sudah kudus. Jadi jelas di sini firman Tuhan mengatakan kepada kita, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima penumbuhan ilahi. Jadi kita Saudaraku, kita adalah kepalanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah kepalanya. Jadi itulah ikutan kita. Jadi jika kita tidak mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus, berarti kita itu membuat kebenaran diri sendiri. Jadi berarti Yesus datang ke dunia ini percuma. Karena apa? Karena kita tidak mengikutkan apa yang diajarkannya kepada kita. Kita tahu Yesus datang ke dunia ini untuk mengenapkan firman-Nya. Karena jika kita melakukan perjanjian lama, kita tidak mampu, satupun manusia tidak mampu untuk melakukannya. Sehingga dia datang ke dunia ini untuk
memberi petunjuk supaya kita kembali kepada firman-Nya, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, supaya kita tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Sehingga itu Dia berikan kasih karunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika demikian kenapa kita tidak menghargainya? Jika demikian kenapa kita tidak melakukannya? Jika demikian kenapa kita tidak menuruti seturut apa yang tertulis? Jadi ini kita puji tidak siapa-siapa. Jadi semuanya itu adalah oleh karena tuntunan Kristus. Jadi jelas di sini tadi katanya kepada kita, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kita tahu kita ini, katakan kita ini adalah anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, walaupun kita masih hidup dalam dunia ini, tapi kita tidak menjadi milik dunia ini. Kita sudah dipilih, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus mengerti, kita harus kembali kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena Dialah jalan, Dialah petunjuk, Dialah juru selamat manusia. Jadi jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan seturut dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, tentu kita bingung, tentu kita ini ragu-ragu, sehingga banyak saat ini cara demi cara kita lakukan supaya kita menganggap kita ini kudus. Padahal Yesus sudah mengajarkan kepada kita, mengajarkan kita bagaimana supaya kita melakukan firman-Nya taat dan setia. Segala cara Dia buat, bahkan segala perumpamaan Dia lakukan supaya kita menangkap. Namun begitu kita tetap tidak melakukannya, karena ada setan untuk mengotori kita, ada setan untuk menggesek kita, ada setan untuk mencuri firman kebenaran itu supaya kita satu pun tidak selamat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus waspada, apalagi akhir-akhir ini sudah akhir zaman. Banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Jadi jika kita memang mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu, marilah kembali kepada firman Tuhan, di mana Yesus sudah mengajarkan kepada kita sampai tetes terakhir. Dia berkorban untuk kita supaya semua kita hidup mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi semuanya itu tergantung kita, apakah kita mau melakukannya atau tidak, itu kita yang tahu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di mana Yesus sudah menjelaskannya kepada kita tahun 2000 lalu apa yang harus kita lakukan. Jadi kita selesaikan lanjutkan di mana di sini ayat 21 mengatakan jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang-barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi Bapak Saudaraku, jangan itu, jangan ini, dan banyak saat ini kita melihat seakan-akan sudah kudus, tapi tidak melakukan ajaran Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di sini jelas kata tadi kita di mana ayat 2 mengatakan semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Jadi Bapak Saudaraku, hati-hati. Banyak saat ini ajaran-ajaran manusia,
Karena saat ini kita melihat saya yang paling kudus, saya yang paling suci, saya yang paling benar. Semua manusia mengatakan seperti itu, semuanya memang itu benar. Tapi benar pun itu menurut manusia belum tentu benar menurut Tuhan. Jika kita tidak kembali kepada Alkitab, belum tentu benar menurut Tuhan. Jadi benar menurut manusia belum tentu benar menurut Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, di mana Yesus sudah mengenapkan firman-Nya kepada kita, kita tidak tahu mana kebenaran itu. Jika kita hanya mengikuti ajaran-ajaran manusia, tentu kita tidak tahu kebenaran itu. Tapi jika kita kembali kepada Alkitab, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, Roh Kudus akan menuntun menyertai kita. Roh Kudus akan membukakan rahasia kebenaran firman-Nya, sehingga kita akan dijamin menjadi miliknya. Karena kita lihat Bapak Saudaraku, di mana di sini jelas firman Tuhan mengatakan, sering kita ulang-ulangi Bapak Saudaraku, karena firman Tuhan ini supaya kita betul-betul sungguh-sungguh kembali kepada Alkitab. Jadi di sini kita lihat bagaimana di Efesus 1 ini ayat 13 katakan kepada kita, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, karena ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita percaya firman Tuhan ini dan melakukannya taat dan setia, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi di sini katakannya kepada kita ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi jangan digoncangkan oleh dunia ini, jangan digoncangkan dengan ajaran-ajaran dunia ini, tapi mari kita kembali kepada firman Tuhan, firman keselamatan, firman yang membawa kita dijamin menjadi milik Allah. Kita akan dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, karena ini kita tahu sudah zaman Roh Kudus. Jadi jika kita tidak mengerti bagaimana Roh Kudus, kita tidak penuh dengan Roh Kudus, kita tabu dengan Roh Kudus, jadi kemana kita? Karena Yesus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, sehingga Dia memberikan kepada kita Roh Penolong. Jadi Roh Penolong itulah yang menolong kita. Karena jelas di sini katakan kepada kita Bapak Saudaraku, Yohanes 14 ini kita melihat di mana kita diberi Roh Penolong untuk melakukannya supaya kita taat dan setia. Sini katakannya kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang kita harus percayai? Apakah ajaran-ajaran manusia? Apakah ajaran Kristus? Jadi jika kita memang mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu, mari kembali kepada ajaran Kristus. Karena di sini katakan kepada kita, jikalau kamu mengasihi aku, artinya aku kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kita harus melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, apa yang perintahkan Tuhan Yesus. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan pikiran kita, bukan dengan logika kita, bukan dengan kepintaran kita, tapi Tuhan memberi kepada kita Roh Penolong. Roh Penolong itu tadi seperti tadi kita tadi firman kebenaran tadi, kita dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan menjadi milik Allah. Jadi kita jelas di sini juga kita melihat jelas katanya tadi, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak mengenal Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kenapa? Karena ketika kita membaca firman Tuhan, taat dan setia melakukannya, dimateraikan dengan Roh Kudus itu, sehingga kita dijamin menjadi milik Allah. Dunia tidak mengenal, dunia tidak mengerti. Tuhan Yesus mengatakan,
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, marilah kembali kepada Allah kita. Walaupun mungkin banyak godaan, tantangan, masalah yang kita hadapi, mari jangan pernah mundur, maju terus dan tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya kita mendapatkan kehidupan kekal itu yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Tetap semangat, andalkan Tuhan, jaga kesehatan, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya kepada keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, supaya teman-teman kita juga mendapatkan firman kebenaran ini kembali kepada ajaran Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.